kesel tidak nyambung dengan ini gitu. Hati pengen kona'ah gitu, pengen sabar gitu. Tapi sekarang berbisik udah, lu marah lu gitu gimana itu caranya. Namanya kita manusia gitu di luar batas kesadaran gitu. Ya pengennya selalu ikhlas gitu, susah sekali gitu. Makasih Ustazah. Iya. Ya, pertanyaannya bagus-bagus ya. Yang pertama tadi tentang bagaimana anak yang soleh atau soleha. Dua-duanya sama, Bu. Anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. Ya, jadi kalau dua-duanya punya apa? Misalnya kata Ibu mana yang lebih utama gitu? Apakah doa anak soleh atau anak soleha? Semuanya sama. Yang penting mereka ikhlas mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jadi itu harus ditanamkan sejak sekarang, Ibu. Bahkan kan kalau di dalam doa kita tuh kan ada doanya tuh. Ibu masih ingat doanya? Apa doanya? Iya. Ya, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Karena kalau kita kecil tadi kayak adik-adik itu kan kita sayang banget gitu ya. Nah, jadi supaya itu dibiasakan. Nah, ketika misalnya kita kan ada nih orang tua yang sudah berpulang ya, kita juga mendoakan, ya Allah, lapangkanlah kubur kedua orang tuaku, tempatkanlah ia di surgamu, terimalah semua amal ibadahnya. Seperti itu juga boleh. Jadi berdoa itu tidak mesti pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa kita, mau pakai bahasa daerah juga boleh, gitu. Ya, Tuhan Maha Tahu, Allah Maha Tahu apa yang didoakan oleh umatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi tentang bagaimana menjaga keikhlasan ya. Misalnya kita sudah berbuat baik, diomongin. Padahal kita nyumbangnya ikhlas. Tapi ada aja yang nyinyir. Ngomongin gitu kan. Wah ini ibu itu cuma cari muka aja tuh, biar ini dikata baik, gini gitu kan. Lupain, Bu. Kembalikan lagi kepada kita. Kita niatnya itu semata-mata hanya kepada Allah. Kita niat bersedekah itu mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah. Ibu, di ruangan ini kira-kira ada berapa orang nih? Ada 30 orang? Lebih ya? Taruhlah misalnya 50 orang. Tangan kita ada berapa, Ibu? 2 ya. Ya, jari 10, tangan kita ada 2. Semua orang di ruangan ini pasti punya pikiran dan pendapat masing-masing, punya mulut. Kalau orangnya 50 berarti mulutnya 50. Tangan kita cuma 2. Bisa nggak kita nutupin semua mulut ibu-ibu di sini supaya nggak ngomongin kita? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya tutup kuping kita. Iya, tutup kuping kita. Tidak semua hal harus kita dengarkan. Kalau kita mau ngedengerin semua orang ini, Bu, nggak selesai-selesai. Kita berbuat baik aja bisa diomongin, apalagi kita nggak berbuat baik. Iya. Jadi begitu caranya. Repot, Bu, kalau dikit-dikit kita mau sesuai apa kata orang. Nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang kita bisa hanyalah menjadi versi terbaik diri kita. Menjadi orang yang baik. Sesuai dengan ajaran agama kita. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Udah cukup. Pendapat orang nggak penting. Nggak bakalan maju, Bu, kalau dengerin orang. Ya kan? Kita mau ngelakuin apa aja pasti ada yang ngomongin. Gitu. Tapi tunjukkan dengan kinerja terbaik, prestasi terbaik. Lama-lama orang yang ngomongin itu semakin ketinggalan, Bu. Kenapa kita diomongin di belakang? Karena kita di depan. Berarti kita lebih baik. Itu aja positive thinkingnya ya, Bu. Cara untuk menguatkan hati kita, menguatkan pikiran kita, menetapkan ikhlas kita gitu ya. Ya, orang cuma bisa ngomongin di belakang karena ibu lebih baik, ibu ada di depan. Gitu. Jadi jangan lelah berbuat baik, jangan lelah beramal soleh, jangan lelah untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan. Kita hanya berharap ridha Allah, Bu.
Terus jangan hitung-hitungan. Misalnya kita ngebantu, ini saya ngebantu ini, nggak usah minta balasan. Insya Allah kebaikan kita akan kembali kepada diri kita lagi, walaupun mungkin bukan dengan orang itu. Misalnya kalau ada yang di kantor ya Bu, atau punya kekuasaan yang membuat orang lain bergantung kepada kita. Ada satu urusan orang, kalau kita mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusan kita akan dipermudah dari yang lain. Jadi nggak mesti dari orang itu Bu. Iya, pokoknya tetap istiqomah berbuat kebaikan. Kalau kita baik, maka kita akan dikelilingi oleh orang baik. Tapi kalau kita jahat Bu, apa yang akan terjadi? Semua orang, walaupun kadang nggak disengaja ya Bu, misalnya kita menyakiti orang, terus orang itu nggak membalas, hati-hati Bu. Hati-hati dengan orang yang tidak membalas kejahatan kita. Hati-hati dengan orang yang tidak membalas apa yang kita perbuat. Misalnya kita marah, kita zolim, terus dia diam. Dia berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya tidak kuasa. Saya menyerahkan segalanya kepadamu. Hati-hati Bu, kalau doa orang terzolimi, bukan dia yang ngebales, alam. Allah yang membalas lewat alam. Alam maksudnya itu entah orang di sekitarnya, entah apa gitu. Entah urusannya tiba-tiba yang tadinya di depan mata, ini ada terbayang ada project keuntungannya sekian M gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang motong, gagal. Atau ada urusan apa tiba-tiba gagal. Ada aja gitu. Itu sama juga kalau yang terjadi sebaliknya. Misalnya tadi ibu merasa ada yang menyakiti, ada yang menzolimi, udah diam aja Bu, nggak usah dilayanin, sabar. Barangkali juga mungkin kalau kita mau introspeksi diri ya Bu, barangkali kita pernah di suatu waktu di masa lampau ada hal yang kita lakukan tidak disengaja atau mungkin bahkan kita sadar itu menyakiti orang, sehingga baru sekarang ada yang membalas itu. Itu kalau mau introspeksi. Tapi yang penting ibu ikhlas, sabar, yakin akan diganti dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kesabaran dan keikhlasan ibu itu akan digantikan Allah dengan hal-hal lain yang lebih baik. Percaya deh Bu. Entah misalnya kesehatan yang prima, entah misalnya anak-anak mendapat kesuksesan, atau misalnya suami tambah sayang dengan keluarga dan lain sebagainya. Karena rezeki itu Ibu tidak hanya berupa harta. Rezeki itu tidak hanya dari uang ya. Rezeki itu bukan cuma uang. Ibu-ibu semua di sini bisa hadir di sini dengan kesehatan yang prima, itu rezeki luar biasa. Kita harus bersyukur Bu, ya kan? Diberi kesehatan, itu rezeki. Karena kalau udah sakit, di rumah sakit itu, sakit apa gitu tuh mahal banget ya Bu. Mau kontrol itu mahal banget. Sakit gigi, periksa ke dokter gigi berapa ratus ribu. Iya, pokoknya kita harus bersyukur dengan kesehatan kita. Terus punya anak yang baik, anak yang soleh-solehah, itu juga rezeki. Karena tidak semua orang punya seperti itu. Coba lihat kalau ibu suka lihat berita-berita, aduh miris saya Bu. Anak menyakiti orang tuanya, tidak hanya menyakiti tapi aduh nggak tega pokoknya. Jadi kalau kita melihat yang seperti itu, kita harus semakin bersyukur. Ya Allah, bersyukur saya punya rezeki, anak saya baik. Ya Allah, saya bersyukur suami saya baik. Terus misalnya nih, ibu-ibu lebih sukses dibanding suaminya. Ibu-ibunya kebetulan dipercaya Allah punya rezeki yang banyak. Amin. Kebetulan suaminya tidak lebih banyak daripada ibu. Kita nggak boleh, tetap di dalam Islam kita harus menghormati suami. Karena rezeki itu kalau di dalam rumah tangga bisa lewat suami, bisa lewat istri. Gitu. Karena istri juga membawa rezeki suami dan suami juga membawa rezeki istri.
Intinya sama-sama ikhlas. Karena kalau kita cuma ribut gara-gara harta, wah nggak berkah, Bu. Mungkin itu ya, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan?